Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Iya. Udah sarapan ya. Sarapan. Jadi semoga selalu kita diberi kesehatan, Pak Rudi Permana. Iya. Baik, di pendampingan individu kelima ini merupakan menjadi kewajiban saya selaku pendamping. Yang sudah berjalan selama 1 bulan ini apa, Pak Rudi? Yang sudah berjalan selama 1 bulan ini saya mempelajari modul 3.1 sampai 3.3, kemudian membuat rencana aksi dan menerapkan rencana aksi itu dalam aksi nyata. Program Ya. Program Ya. dalam 1 bulan terakhir ini. Iya. Baik, luar biasa Kak Rudi Permana sudah melaksanakan apa yang di rencana aksi ya, aksi di modul 3 ya Pak Rudi. Baik Pak Rudi Permana, adapun tujuan pendamping kali ini adalah nanti kita akan diskusi dan refleksi terkait dengan pemetaan sumber daya yang ada di sekolah, kemudian terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan ya. Ya. Masih terkait dengan modul 3 ya. Kemudian juga terkait dengan kompetensi yang sudah dicapai dalam bulan kelima ini ya. Iya. Baik Pak Rudi Permana, nah ini terkait dengan pemetaan sumber daya kan mungkin sudah Pak Rudi Permana laksanakan. Nah, apa yang Pak Rudi Permana temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Mungkin ada hal yang menarik atau ada hal khusus yang ditemukan? Nah, beberapa hal yang saya temukan diantaranya ada beberapa sumber daya atau aset itu yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti sumber daya manusia, lingkungan, dan sosial. Nah, hal yang menarik yang saya temukan adalah bahwa lingkungan atau alam itu bisa kita manfaatkan sebagai media atau untuk mendukung metode pembelajaran outdoor atau metode pembelajaran di luar kelas. Itu terkait dengan proses pelajaran ya, Ya. pemanfaatan dari sumber daya ini. Nah, baik, perubahan apa sih yang Pak Rudi Permana inginkan ya yang terjadi di lingkungan sekolah ini setelah Pak Rudi Permana mengetahui ada sumber daya yang ada potensinya gitu. Iya. Yang perubahan yang diinginkan. Yang saya inginkan pertama terkait dengan kemajuan belajar murid, ya sumber daya tadi bisa dimanfaatkan untuk kemajuan belajar murid. Siswa. Ya, untuk siswa, sedangkan untuk sekolah secara umum sumber daya tadi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah, terutama pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Terkait dengan gurunya? Terkait dengan gurunya, yang saya harapkan dengan adanya pemetaan tadi bahwa potensi guru ini bisa dimanfaatkan secara optimal, terutama karena gurunya masih muda-muda, pendidikannya udah sarjana semua, ya sebagian besar sarjana gitu ya, supaya bisa potensi ini dimanfaatkan untuk peningkatan proses pembelajaran. Terkait dengan sekolah, kemudian gurunya, kemudian siswanya ya. Ya. Ini yang diharapkan terjadi perubahan lah ya. Dari sekolah, siswa maupun gurunya. Nah, bagaimana Pak Rudi Permana mewujudkan ini tadi agar sekolah ini, kalau dari segi sekolah tadi kan ingin dapat melakukan pengembangan sekolah ya, yang lebih bermutu, kemudian siswanya juga bermutu, kemudian gurunya juga bermutu. Gimana mewujudkan? Ya, pertama-tama berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat ya tentang apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan proses pembelajaran ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, kemajuan sekolah. Berarti berdiskusikan dulu ya. Ya. Diskusikan apa yang ingin dilaksanakan lah terkait dengan mewujudkan sekolah bermutu, siswa juga memiliki kompetensi yang mumpuni dan gurunya profesional. Baik Pak Rudi Permana, bagaimana sih Pak Rudi Permana akan menggunakan hasil pemetaan ini ya,
yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi sekolah? Untuk potensi sekolah, ya pertama dari kemajuan belajar murid dulu, saya akan menggunakan potensi yang ada ini, misalnya potensi lingkungan ya untuk peningkatan proses pembelajaran. Nah, kalau nanti muridnya sudah ada kemajuan, tentu ini akan berdampak pada kemajuan sekolah. Nah, sedangkan untuk pengembangan sekolah, terkait dengan pengembangan sekolah, ya, yang dapat saya manfaatkan adalah memberikan saran kepada kepala sekolah bahwa kita punya potensi finansial selain dana BOS, yaitu ada potensi dari masyarakat berupa pembagian SHU kebun plasma dan dari perusahaan, yaitu CSR dari perusahaan. Bagaimana potensi ini bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sarana prasarana. Oke, artinya intinya berkolaborasi dengan ekosistem sekolah dan Iya. juga di luar sekolah ya, Dengan di luar di sekolah. dalam sekolah dan luar sekolah. Iya. Dari hasil pemetaan sekolah. Bagaimana sih proses Parodi Permana dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Gimana sih prosesnya? Ya, prosesnya saya dan teman-teman yang lain itu berdiskusi ya dengan rekan-rekan guru yang lain. Kami berdiskusi membuat pemetaan dalam bentuk tabel ya. Kami mengidentifikasi aset-aset apa saja yang kami punya ya, yang bisa kami manfaatkan di sekitar lingkungan sekolah ini. Kemudian pemanfaatannya itu untuk apa? Nah, kemudian supaya lebih mudah memahaminya, nah, hasil pemetaan tadi dalam bentuk tabel tadi ya diubah ke dalam bentuk peta konsep. Jadi diskusi ya? Iya, diskusi Ya, terkait dengan apa sih sumber daya ya, yang ada di sekolah ini. ya. Baik, mungkin kendala atau tantangan Parodi Permana pada saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah. Nah, terkait dengan identifikasi sumber daya sekolah ini kan pemahaman atau pengetahuan tentang ini masih baru ya, karena saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Nah, kemudian literatur yang lain itu masih belum ada selain modul guru pendidikan guru penggerak itu. Jadi keterbatasan referensi ini juga mungkin akan menjadi keterbatasan pengetahuan untuk menggali potensi apa saja sebenarnya yang masih bisa dikembangkan. Berarti masih memerlukan referensi. Iya, masih memerlukan referensi. Karena di sekolah apapun ini masih kekurangan referensi terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan daripada sumber daya sekolah. Baik, Pak. Gimana sih perasaan Pak Parodi Permana ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, saya merasa senang karena saya sudah punya gambaran apa saja potensi yang bisa dimanfaatkan ya untuk kemajuan belajar murid dan untuk pengembangan sekolah. Jadi senang ya? Ya, senang. Karena sudah melakukan identifikasi. Ya. Pertimbangan Pak Parodi Permana dalam menentukan sumber daya sekolah apa sih? Pertimbangan utamanya adalah apakah memang sumber daya tadi betul-betul berkontribusi atau bermanfaat untuk sekolah gitu. Apakah dia memang bisa betul-betul dimanfaatkan secara langsung gitu ya. Nah, atas kemanfaatan ya. Iya, manfaat. Jadi dasarnya itu kalau dipertimbangkan, apakah ini bisa dimanfaatkan? Iya. Mungkin setelah proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah ini, mungkin Pak Parodi Permana mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang belum menemukan. Nah, kira-kira apa sih yang kira-kira Pak Parodi Permana yang sepertinya belum menemukan gitu, dalam proses identifikasi sumber daya sekolah? Mungkin ada yang lain. Iya, menurut saya yang sebenarnya potensinya ada, tapi penerapannya yang tak pernah dilakukan. Nah, itu yang saya temukan, yaitu misalnya potensi sosial. Nah, masyarakat di sini kan suka bergotong royong. Misalnya kalau ada acara di masyarakat itu mereka bergotong royong membangun tempat hiburan ya, panggung hiburan. Nah, ini kan sebuah potensi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan bagaimana masyarakat tadi bergotong royong untuk membangun sekolah misalnya. Nah, itu yang saya rasa yang selama ini belum saya lihat gitu.
bergotong royong, misalnya kerja gotong royong untuk memperbaiki sekolah gitu atau untuk memperindah sekolah. Jadi ini terkait dengan potensi yang ada di luar sekolah ya. Iya. Yang ada di luar sekolah. Mungkin yang di dalam sekolah mungkin yang belum ditemukan sumber dayanya. Tempat di mana? Yang di dalam sekolah sendiri saya melihat ya masih belum semua guru bisa melihat pemanfaatan gitu ya, benda-benda yang ada di sekitar atau yang ada di alam, benda-benda dari barang bekas ya, yang bisa dimanfaatkan untuk tersedianya media pembelajaran. Nah, karena di sekolah kami kan media pembelajaran itu kurang. Nah, ini belum semua guru bisa melihat potensi ini, gitu. Belum bisa memanfaatkannya. Walaupun udah ada juga beberapa orang guru yang bisa memanfaatkan benda-benda bekas atau benda-benda dari alam itu untuk pembuatan media. Berarti potensi yang ada pada internal guru ya? Iya. Yang masih, yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai sumber daya sekolah ya? Iya. Yang belum valid. Potensi kalau buat tadi kan potensi sosial. Potensi sosial. Dan potensi guru. Iya. Baik Pak Permana, ini terkait dengan modul 3.1 ya. Iya. Keputusan. Nah, berdasarkan hasil pemetaan nih yang Pak Rudi Permana lakukan, kira-kira bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Pak Rudi Permana lakukan? Nah, pemetaan tadi menjadi acuan atau dasar gitu untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi pengambilan keputusan dengan memperhatikan pemetaan tadi, pemetaan yang sudah dibuat. Berarti keputusan itu diambil ini sebagai acuan ya? Iya, sebagai acuan. Apa yang baik, menurut Pak Rudi Permana yang masih perlu dikembangkan atau diproses itu apa saja terkait dengan pengambilan keputusan? Terkait dengan pengambilan keputusan yang perlu dikembangkan itu adalah komitmen dan kemauan ya untuk menjalankan keputusan tadi. Nah, jadi sebagus apapun keputusan ini buat, kalau komitmennya untuk menjalankan keputusan itu kurang ya akhirnya kan keputusan itu dijalankan dengan kurang bagus gitu. Terkait nanti yang masih perlu dikembangkan itu gimana sih komitmen? Nah, komitmen dan kemauan menjalankan hasil keputusan. Hasil keputusan Itu berat. Ya. Memutuskan mungkin mudah, tapi dalam menjalankannya susah. Apa hal yang menurut Pak Rudi Permana yang mendukung keberhasilan dari keputusan ini diambil? Yang mendukung keberhasilan keputusan ini ya itu adanya kerjasama lah dari teman-teman guru, bagaimana kita bersama-sama menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Berarti rekan-rekan ya? Iya. Ini ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah. Guru, kepala sekolah ya. Mungkin ada pengalaman terkait dengan dilema etika yang dirasakan baik sebelum ataupun sesudah menjadi guru. Nah, kalau sebelum menjadi guru penggerak dulu ada dilema etika itu, misalnya dulu, sekarang sih udah nggak ada ya. Dulu ada guru yang karena sudah tua itu kalau ngajar beliau sering bawa kayu, jadi kadang kalau murid nakal atau tidak mau memperhatikan itu kadang dia mukul meja, mukul papan tulis, itu kedengaran oleh kami yang berada di kelas lain, itu kedengaran. Nah, tapi ini rupanya karena beliau pun dulu dididik begitu oleh gurunya. Jadi guru zaman dulu memang bawa kayu ke sekolah. Jadi ketika beliau jadi guru pun beliau ya masih terbawa cara gurunya yang dulu mengajar itu. Nah, ini menimbulkan dilema etika, apakah mau ditegur atau dibiarkan gitu. Kalau yang sekarang ya yang sering dihadapi adalah ada beberapa murid yang bukan beberapa ya, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh ada saja gitu ya, beberapa murid yang kadang dia tidak masuk sekolah karena misalnya tidak ada kendaraan ketika musim hujan, kendaraan di mana kendaraan misalnya kalau sekarang kan kendaraan dari perusahaan udah tidak ada, tidak beroperasi karena beroperasi di sekolah sebelah. Nah,
Nah, itu kadang beberapa murid itu tidak masuk. Nah, ini menimbulkan dilema etika karena apakah murid ini akan diberi toleransi atau mau berpegang pada aturan. Jadi menjadi sebuah dilema ya. Iya. Ini yang terjadi ya. Ya, Baik, berarti dari guru dan dari siswa juga pernah terjadi pengalaman itu ya. ya. Baik. Apakah proses pengambilan keputusan yang Pak Guru lakukan ini sudah berdasarkan prinsip atau langkah yang tadi muncul di 3.1? Saya rasa sudah mengacu pada 9 langkah pengambilan keputusan yang diajarkan pada modul 3.1 ya. Sudah ya? Ya, sudah. Sesuai ya? Ya. Sudah sesuai. Mungkin ada yang perlu dikembangkan atau dievaluasi terkait bagaimana sih proses pengambilan keputusan tersebut? Saya rasa yang perlu dikembangkan yaitu pada langkah ke-9 ya, yaitu lihat lagi dan refleksikan. Jadi di sini kita memang perlu memikirkan lagi apakah memang keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat, bagaimana dampak keputusan itu seandainya diterapkan. Jadi perlu kita pikirkan lagi. Nah, ya. Berarti di Langkah ke-9. langkah ke-9 ya, Iya. yang perlu dikembangkan lagi ya. Iya. Ini terkait dengan bersih tidaknya Nah, iya. pengambilan keputusan. Iya. Baik, Pak Permana, ini kita sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, masih ada sekitar 3 atau 4 bulan lagi untuk menyelesaikan program ini. Nah, apa saja sih pencapaian Pak Rudi pada pembelajaran bulan ini? Pencapaian saya pada pembelajaran bulan ini adalah saya membuat program yang berdampak pada murid ya. Nah, selain membuat program juga melakukan kegiatan yang berdampak pada murid dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, di sekitar sekolah. Ya, misalnya mengajak murid melakukan pembelajaran di luar kelas, yang mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, mana yang berkembang biak secara vegetatif, secara generatif. Kemudian memanfaatkan benda yang ada di sekolah ini, misalnya tumbuhan tadi sebagai media pembelajaran di kelas. Misalnya memanfaatkan bunga kembang sepatu untuk menjelaskan bagian bunga sempurna. Baik, yang sudah dicapai ini terkait mungkin ya terkait dengan pemetaan sekolah ya. Iya. Pemetaan sekolah. Kemudian apa tadi? Bagaimana? Selain pemetaan sekolah, menentukan tadi sudah menerapkan itu ya. Iya. Menerapkan proses-proses. Tantangan dan kesulitan yang dirasakan Pak Rudi Permana dalam proses pembelajaran berkurang ini. Ya, tantangan atau kesulitan saya dalam mempelajari modul-modul ya pendidikan guru penggerak itu adalah waktu yang diberikan untuk menguasai modul itu kadang terlalu sedikit. Misal terlalu singkat. Misalnya ada modul yang penyelesaiannya hanya 11 hari. Nah, kita belum menguasai secara penuh, pindah ke modul berikutnya. Nah, itu. Kemudian kan intensitas pertemuan dengan fasilitator juga tidak banyak ya. Kadang kalau ruang kolaborasi itu kan hanya 2 kali 2 jam, jadi 4 jam, sehingga kita mau berkonsultasi atau berdiskusi dengan fasilitator lebih lanjut tentang materi itu masih kurang. Masih kurang. Iya. Berarti terkait waktu ya. Iya, waktu. Jadi tinggal bagaimana manajemennya di kesulitannya. Nah. Selanjutnya Pak Rudi Permana. Bagaimana sih Pak Rudi Permana akan menggunakan pencapaian, kan mungkin ada yang dicapai dalam proses pembelajarannya untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran selanjutnya ya, pencapaian dari satu modul itu saya gunakan untuk mempermudah saya menguasai modul yang lain. Nah, kemudian kalau dikaitkan setelah apabila modul itu nanti sudah selesai, penerapannya di sekolah, ya pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini akan saya terapkan di sekolah, termasuklah di dalam kelas untuk kemajuan belajar murid. Berarti ini melakukan kolaborasi. Iya, berkolaborasi nanti dengan guru-guru yang lain untuk kemajuan sekolah. Baik, Pak Rudi Permana luar biasa ya Pak Rudi Permana. Apa yang sudah dicapai, mudah-mudahan itu terus berlanjut ke bulan-bulan selanjutnya ini. Kita kan udah mau selesai habis modul 3.3 ya. Ya. Nanti kita nih bagaimana membuat rencana program kemudian aksi nyatanya untuk bulan ke depan.
Baik, terima kasih Pak Rudi Pemana sudah berbagi Bakti Baik. Mudah-mudahan ini adalah pencapaian yang bagus. Mudah-mudahan nanti ada yang lebih sobek lagi Pak Rudi ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilaksanakan pemetaan sumber daya ini bisa dimanfaatkan, betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah, Ya. peningkatan kompetensi guru dan siswanya juga. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi